Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Azli. NIM saya 2208060065 dari Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis Efektivitas dan Keamanan Obat Kardioaspirin pada Penyakit Jantung. Adapun latar belakangnya, saya mengambil penyakit jantung ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Nah, salah satu terapi yang sering digunakan untuk mencegah komplikasi kardiovaskular adalah obat kardioaspirin ini dengan dosis rendah. Eh, Kardioaspirin ini dikenal sebagai kardioaspirin. Nah, obat ini yang bekerja dengan menghambat agregasi trombosit untuk mencegah pembentukan pembekuan darah. Nah, meskipun efektivitasnya telah banyak diteliti, penggunaan kardioaspirin ini juga dikaitkan dengan risiko efek samping, nah, seperti pendarahan gastrointestinal dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas dan keamanan kardioaspirin ini dalam pengelolaan penyakit jantung, khususnya pada populasi tertentu. Ada masalahnya. Yang pertama itu seberapa efektif kardioaspirin ini dalam mencegah kejadian kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung, dan yang kedua, ada apa saja efek samping yang muncul dari penggunaan kardioaspirin pada pasien dengan penyakit jantung tersebut. Nah, selanjutnya, apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keamanan kardioaspirin? Kemudian, tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengukur tingkat efektivitas kardioaspirin ini dalam mencegah kejadian kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis efek samping yang terkait dengan penggunaan kardioaspirin. Dan ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keamanan kardioaspirin ini. Aku landasan teorinya yaitu aspirin atau kardioaspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksiggenasi 1 atau disingkatnya COX-1 yang berperan dalam pembentukan tromboksan A2. Nah, senyawa yang merangsang agregasi trombosit. Dengan menghambat proses ini, kardioaspirin dapat mencegah pembentukan pembukaan darah yang terjadi penyebab utama yang merupakan penyebab utama serangan jantung dan stroke. Adapun kriteria inklusi yang saya ambil yaitu yang pertama, ada pasien yang umurnya itu yang usianya lebih dari 45 tahun, dan yang kedua ada pasien yang mengkonsumsi kardioaspirin ini minimal 6 bulan lamanya. Dan yang selanjutnya, pasien juga tidak memiliki kontraindikasi terhadap kardioaspirin. Nah, adapun kriteria eksklusinya yaitu ada pasien dengan gangguan perdarahan aktif, dan yang kedua ada riwayat alergi terhadap kardioaspirin. Terakhir itu pasien tidak kooperatif atau tidak dapat mengikuti pengamatan. Selanjutnya, metode penelitian di sini saya menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan kohort, prospektif, dan populasinya yaitu pasien dengan diagnosis penyakit jantung yang mengkonsumsi kardioaspirin. Dan sampelnya itu ada 200 pasien yang dipilih secara proposit berdasarkan kriteria inklusi tadi dan eksklusinya. Nah, di sini proses penelitian selanjutnya yaitu proses yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu kita menyusun proposal penelitian dan pengajuan izin etik ke Komite Etik Penelitian. Kemudian rekrutmen subjek penelitian berdasarkan kriteria inklusi.
inklusi dan eksklusi. Dan proses yang kedua yaitu pengumpulan data, yang dimana kita wawancara langsung dengan pasien untuk pengumpulan data dan pemantauan kejadian kardiovaskular dan efek sampingnya. Dan proses yang ketiga yaitu analisis data, yaitu menggunakan metode statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian. Nah, analisis bivariat dan multivariat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel penelitian yang saya lakukan. Nah, keempat yaitu penyusunan laporan, yaitu dengan didapatkan hasil dan disusun dalam laporan ilmiah, kemudian dipublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal medis dan presentasi pada seminar kali ini. Nah, kemudian kita ke hasil penelitiannya. Nah, dari hasil penelitian yang kita dapatkan efektivitas dari 200 orang yang diamati, 85% tidak mengalami kejadian kardiovaskular selama masa penelitian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kardioaspirin ini efektif dalam mencegah komplikasi kardiovaskular pada sebagian besar pasien dengan penyakit jantung. Nah, keamanannya pun sebanyak 20 pasien melaporkan efek sampingnya. Nah, dengan rincian ada perdarahan gastrointestinal ringan itu sebanyak 12% dan reaksi alergi sebanyak 5% dan perdarahan serius yaitu sebanyak 3%. Nah, tidak ada laporan kematian akibat efek sampingnya. Nah, ini adalah rincian hasilnya. Pasien dengan efek samping ada 20%, perdarahan gastrointestinal ringan ada 12%, reaksi alergi yaitu ruam kulit, dan perdarahan serius ada 3%, tidak mengalami kejadian kardiovaskular sebanyak 85%. Nah, efektivitas kardioaspirin tertera di sini. Jumlah pasien yang bebas kejadian kardiovaskularnya itu 170 orang dengan persentase 85%. Nah, sedangkan jumlah pasien yang mengalami kejadian kardiovaskular sebanyak 30 orang yang dengan persentase 15%. Ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor A yang pertama, yaitu pasien dengan riwayat gangguan pencernaan memiliki faktor lebih tinggi terhadap perdarahan gastrointestinal ini. Nah, kemudian yang faktor yang B, pasien yang mengkonsumsi obat antikoagulan lain memiliki insiden efek samping lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menggunakan kardioaspirin saja. Kemudian selanjutnya faktor C, yaitu pasien dengan kontrol tekanan darah rendah atau tekanan darah yang buruk, menunjukkan tingkat kejadian efek samping yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan tekanan darah yang terkontrol. Nah, ini analisis faktor yang mempengaruhi kardiovaskular tadi. Nah, pasien dengan riwayat gangguan pencernaan, dari 40 pasien dengan efek samping, 25 pasien memiliki riwayat gangguan pencernaan. Nah, cara perhitungannya itu 40 bagi 25 dikali 100% menghasilkan 62,5% pasien yang mengalami gangguan pencernaan. Nah, kemudian pasien yang menggunakan antikoagulan itu dari 40 pasien dengan efek samping, 15 pasien juga menggunakan antikoagulan dengan persentase hasil 37,5%. Terakhir dengan pasien dengan efek samping, itu 10 pasien memiliki tekanan darah tidak terkontrol, tidak terkontrol ya. Nah, dari 40 pasien dengan no all, hasil persentasenya yaitu 25%. Kesimpulan datanya, efektivitas kardioaspirin ini berhasil mencegah kejadian kardiovaskular pada 85% pasien. Jadi kardioaspirin ini berarti efektif untuk mencegah kardiovaskular terjadi. Nah, kemudian keamanan itu efek samping yang terjadi pada pasien itu sekitar 20% pasien dengan risiko tertinggi berupa perdarahan gastrointestinal ringan, jadi tidak berat ya.
Kemudian faktor yang mempengaruhi kejadian kardiovaskular ini ada riwayat gangguan pencernaan sebanyak 62,5% dan penggunaan antikoagulan 37,5% dan faktor risiko utama efek samping. Pasien dengan tekanan darah tidak terkontrol juga memiliki resiko efek samping signifikan, sebanyak 45%. Nah, kesimpulannya, kardioaspirin ini terbukti dalam mencegah kejadian kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung. Nah, meskipun penggunaannya itu dikaitkan dengan risiko efek samping tertentu, nah, terutama pada perdarahan gastrointestinal tadi. Nah, faktor riwayat seperti gangguan pencernaan, penggunaan obat lain, dan kontrol tekanan darah mempengaruhi keamanan kardioaspirin ini atau efektivitasnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya pamit undur diri. Nama saya Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.